Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang berhadir pada hari ini di ruang Aula Dinas Pendidikan Kota Sabang turut juga dihadiri oleh tim BGP yaitu Ibu Mei Juwati dan Bapak Faisal Eskom. Selamat datang Bapak dan Ibu. Inilah suasana kami di Kota Sabang sebagai guru penggerak yang insya Allah beberapa hari ke depan nanti atau beberapa bulan ke depan yang akan hilang calonnya menjadi guru penggerak. Kami minta doanya dan berharap kepada Ibu dan Bapak yang hadir di sini, mohon selalu memberikan motivasi terbaik buat kami ke depannya nantinya. Penghormatan kami kepada Kadis atau yang mewakili pada hari ini Bapak Kabid Pak Supriyadi yang akan membuka kegiatan kita pada hari ini, yaitu kegiatan lokakarya yang keempat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Azza wa jalla yang mana Allah selalu Rahman dan Rahim, kasih dan pengasih sayang dan penyayang. Salawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pagi yang berbahagia ini kita bersyukuri nikmat Allah yang telah diberikan pada kita, dan alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati tim daripada CGP dari Provinsi Aceh, Bapak Faisal, Ibu Dr. Andra Mai Cumiati. Selamat datang Bu ke Kota Sabang. Begitu juga dengan perubahan Merdeka Belajar di SD masuk ke SMP. Mengapa di SMP itu tidak diberlakukan, banyak nggak diberlakukan mandiri berubah? Karena apa? Di SD masih banyak kali kami duduk FGD bersama Ketua Pendidikan. Ada dua kriteria yang akan kita berikan dalam uang dan M itu. Kemudian selanjutnya selawat dan salam kita sampaikan ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat sekalian. Yang kami hormati tim dari BGP Balai Guru Penggerak Provinsi Aceh dan juga tim dari Sabang. Yang kami hormati, yang kami banggakan beserta calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Sabang. Mudah-mudahan kita akan berhasil di sini dan dapat menerapkan di sekolah masing-masing sebagai agen perubahan di sekolah masing-masing. Bagaimana mensupervisi teman sejawat? Karena coaching ini adalah supervisi akademik berprinsip klinis. Ya, di supervisi itu adalah dalam bentuk mitra. Kita bukan menjudgment yang kita supervisi atau gurunya. Pengertian coaching, coach dan coach. Silakan memberikan pendapat. Ada? Silakan Bu. Kita mereview singkat. Oke, silakan Bu. Coaching itu adanya sebuah peristiwa pemecahan solusi masalah, di mana ada sebuah percakapan, adanya presisi itu kehadiran penuh, adanya tanya berbobot, dan adanya mendengarkan aktif. Sedangkan coach itu adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk membantu coachnya tadi yang bermasalah tadi. Sementara coach adalah orang yang memiliki masalah, yang membutuhkan sebuah permasalahan, membutuhkan solusi, di mana dia menceritakan solusi dengan bantuan coach tadi dengan pertanyaan yang berbobot. Demikian Pak. Masih Pak Jas. Baik, terima kasih. Itu adalah suatu kegiatan percakapan yang menstimulus pemikiran coach, dan kita harus memberdayakan
dan menggali potensi tekstil. Kemudian kalau coach ini adalah orang pelaksana kegiatan coaching, sedangkan counselor itu adalah yang menerima kegiatan coaching tersebut. Terima kasih Pak. Terima kasih kesempatan ini, yaitu membagikan pengalaman selama kita mengadakan coaching yang telah lewat. Adanya kira-kira hal apa yang menarik ketika Anda melakukan coaching? Kalau saya adanya keterbukaan, dapat mengetahui permasalahan anak dan dapat menggali potensi yang dimilikinya dan membantu solusinya untuk kedepannya. Dan yang kedua adalah hal apa yang sulit untuk Anda lakukan ketika melakukan coaching. Kalau saya, jika coaching kurang terbuka dan tidak ada inisiatif mencari solusi bagi permasalahan, jadi perlu proses kesabaran dan kecerdasan dalam menggali potensinya. Demikian. Adapun hal insight yang Anda dapatkan setelah melakukan proses coaching adalah wawasan semakin luas menemukan peluang-peluang untuk solusi dan dapat sebagai konstruksi dalam permasalahan yang sama nantinya. Dan kira-kira ada tujuan dan hal-hal yang terkait coaching yang masih Anda belum paham ada, yaitu dalam pertanyaan yang berbobot. Perlu kepiawaian dalam menyusun pertanyaan agar tidak terkesan menyudutkan, menyalahkan, memalukan sang coach. Demikian. Jadi perlu skill untuk proaktif berbicara dalam menyelesaikan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang menarik pada saat coaching yang telah saya lakukan adalah di mana si coach dapat melakukan percakapan dengan santai dengan si coachnya dan si coach bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Dan sebagai coach bisa menuntun coachnya menggali potensi dalam diri si coach dalam menyelesaikan masalah. Hal yang sulit pada saat saya melakukan coaching yaitu coach terkadang ragu dalam mempercayai atau meyakinkan diri bahwa solusi yang telah dia sampaikan bisa dilakukan dengan lancar dan baik. Yang ketiga, ini saya wawasan. Ternyata setelah kita melakukan coaching akan ada solusi dari permasalahan yang dihadapi dengan perbincangan, sehingga coach bisa menggali potensi yang ada dalam dirinya dan coach bisa menuntun coachnya dalam menggali atau menyelesaikan permasalahan si coach. Hal yang belum saya pahami adalah bagaimana cara memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coach sehingga terarah dan coach dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Karena secara umum loka karya 4 ini adalah penguatan praktik coaching. Berarti dari judulnya aja ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu JKP sudah pernah melakukan coaching, sudah pernah menerima materi ataupun informasi tentang coaching. Jadi pada hari ini loka karya tentang penguatan praktek coaching itu judul secara umum. Di saat berpesan melakukan coaching, anggota kelompok lain mengobservasi
Ini kelompok lain ini Pak Chandra. A ke B, B ke C. Nah, ini yang kelompok A, ini kelompok A nih ya. Ibu Muslihat sama Ibu Putri dengan Ibu Mila kelompok A. Kelompok B, Ibu Dewi, Pak Jasabak dan Bapak Yusri kelompok B. Untuk kelompok A melakukan kelompok B yang sebagai observer. Jadi A ke B, B ke C. Jadi gantian posisinya. Coach, kemudian Coach ini. Assalamualaikum Ibu Fitri. Waalaikumsalam. Sepertinya bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kurang baik. Iya sudah tampak itu di wajahnya itu agak kekurangan dan keluar dari kelas 2 tadi ya. Iya. Sepertinya ada permasalahan ya di kelas ini ya Bu. Ini bagaimana? Ini loh Bu Bos. Di kelas saya, kebetulan saya kan wali kelas di kelas 2. Saya ada anak 2 siswa tuh. Bacanya kurang gitu, sehingga pada saat ujian mereka melakukan perintah PTS. Anak ini tidak bisa baca, otomatis tidak bisa menjawab pertanyaan. Jadi bagaimana ya Bu? Saya anak yang 2 ini, apakah saya pisahkan ujiannya atau bagaimana? Sekarang permasalahannya adalah anak tidak bisa membaca. Terus apakah merugikan bagi yang lain? Merugikan orang lain tidak sih Bu, tapi untuk anak ini sendiri. Tujuan ibu bagaimana? Ini meningkatkan dia bisa membaca atau anak tersebut merugikan orang lain sehingga ibu pisahkan? Itu tergantung tujuannya. Tujuan saya sebenarnya ingin anak ini bisa baca supaya pada saat ujian kertas yang diberikan tidak kosong lagi gitu Bu. Iya, dan dia tepat waktu menyelesaikan soal jawaban-jawabannya ya. Iya. Dan nanti pun di kelas pun dia tidak merasa terbebani oleh kawan-kawan yang lain yang bisa membaca ya Bu ya. Iya. Jadi kira-kira permasalahannya sudah terpenuhi ya. Ibu ingin dia bisa membaca agar lancar dalam menjawab soal darinya. Bagaimana tindakan kira-kira peluang-peluang apa yang bisa ibu temukan sehingga anak tersebut dapat membaca? Saya sih berpikir ya Bu Mas ya, tapi saya ragu apakah bisa. Nah, yang saya pikirkan ini bisa terlaksana gitu. Gini Bu, jam istirahat, saya mau gunakan langsung pribadi aja dengan 2 anak ini setiap jam istirahat latihan membaca sama saya. Kemudian meminta guru yang lain, misalnya ada 2 guru yang membantu anak ini bisa membaca. Artinya ibu membutuhkan dukungan dari pihaknya yang Iya, lain. kan saya masih ragu. Guru yang mana maksud ibu? Siapa aja boleh. Apakah guru Bahasa Indonesia mungkin ya lebih guru kelas itu juga ya? Iya. Ada di kelas. Siapa namanya ibu? Nama anaknya si Ahmad ya tadi ya? Si Mujibur dengan si Fareja. Mujibur dengan si Fareja. Maaf, saya tidak si Ahmad dari kelas 3 ya. Iya. Jadi sudah ada indikator yang akan ibu laksanakan ke depannya ya. Kira-kira tercapainya itu kapan ibu laksanakan itu? Betul Bu, saya rencana akan melaksanakan secepatnya. Ya. Tapi masih ada rasa ragu. Apakah? Apa penyebab ini ibu? Kalau belum dilaksanakan? Iya. Ya. Saya ragu apakah ini berhasil. Kemudian apakah ada dukungan dari teman sejawat saya seperti mungkin saya akan minta tolong guru bahasa Indonesia mungkin ya. Ya, tentunya ibu mendatangi secara pribadi ya Bu ya. Ini kan panggilan hati ya, ibu mendidik anak, didik ibu ya. Jadi kapan pelaksanaan itu? Insya Allah secepatnya saya jumpai guru bahasa Indonesia. Mudah-mudahan guru bahasa Indonesia yang berkenan. Karena ini kan bukan terkait tugas dalam mengajar ya. Ini kan di luar jam tugas si guru gitu. Jam kapan ibu laksanakan itu Bu? Di luar jam mengajar Tadi di jam istirahat mungkin atau sepulang sekolah atau bagaimana lah bagusnya. Adakah ibu tadi Thomas jawab ya Bu ya? Iya. Apakah ingin lebih lagi itu mungkin ini membicarakan kepada kepala sekolah jadi lebih akurat nanti hasilnya? Mungkin boleh Lebih juga maksimal hasilnya kepada dampak kepada kemajuan anak kami membaca. boleh juga Bu rencana. Iya. Saya akan melakukan itu juga supaya dapat dukungannya. Menggunakan dukungan ya. Berarti ibu memilih itu setiap hari ya Bu ya? Ya, kapan kesempatan itu sehat gitu ya Bu ya? Iya. Ibu sehat, anak tersebut sehat juga. Oke, sudah ada langkah-langkahnya, peluang-peluangnya.
Kira-kira harapan untuk keberhasilan itu besar atau tidak, Bu? Menurut saya sih besar. Besar ya, alhamdulillah. Kalau itu sudah yakin keberhasilan itu tinggal pelaksanaannya saja. Jadi kira-kira hasil daripada tercapaian itu bisa nggak dipertanggungjawabkan ke depannya? Atau apakah langkah-langkah ke depannya untuk melebihi daripada usaha itu tadi itu apalagi gitu? Tidak terbersih di pikiran itu untuk memajukan si yang tadi jiwa dan si pada itu kenalan tidak boleh nampaknya dalam hati-hati ya nampaknya ya. Itu kita kalau nanti mungkin mereka ya mereka semua gitu ya. Oke, jadi apa yang harus tanggung jawab depannya itu? Tanggung jawab saya mungkin mencapai keberhasilan dari yang saya rencanakan, yaitu si Farida dengan ikut lancar membaca, kemudian bisa menjawab soal-soal yang akan saya berikan atau guru lain berikan. Kemudian dukungan dari kepala sekolah mungkin supaya sharing dengan teman sejawat pun karena ada dukungan kepala sekolah lebih mudah. Atau bahkan mungkin karena usaha ibu yang pasti ini yang yakin ini bisa jadi dia seorang pengarang yang bisa menjadikan cerita-cerita di novel gitu Bu ya. Iya, alhamdulillah Ibu sudah solusinya sudah kita ada peluang-peluang yang akan dilaksanakan, solusi sudah kita dapati. Nah, bagaimana sekarang perasaan Ibu setelah mengalami risiko dengan saya ini? Ibu menceritakan masalah itu bagaimana perasaan Ibu sekarang? Perasaan saya karena saya udah menceritakan keraguan saya dalam mendidik anak ini supaya bisa baca, tapi setelah berdiskusi, berbincang dengan kelas, saya mendapat keyakinan bahwa ini akan berhasil. Iya, alhamdulillah semoga berhasil Ibu. Iya, terima kasih. Ini kembali ke laptop. Sesi kelima, umpan balik praktek coaching tadi. Kita ucapkan dulu selamat datang kembali. Apakah kita sudah siap untuk beraktivitas kembali? Siap, Pak. Merayu. Kita akan membahas masing-masing jokes mulai dari giliran pertama hingga paling terakhir untuk memberikan yang ada di lembaran observasi tadi. Nah tadi ada mudah-mudahan yang masih kurang kita perbaiki karena ini adalah modal kita untuk produksi akademik di nanti. Kemarin sama Pak. Nah, strateginya Pak. Strateginya ada di sini kalau buka. Apa yang Anda pakai? Ya, ini area. Satu, dua, tiga. Biasa ambil taruh di mana? Nah, LPD juga. Ya. Iya, sebenarnya di sampingnya. Udah ada kemarin di samping. Ada Bu Nilasari sebagai coach dan Bu Rosdia sebagai coach. Pada yang pertama tujuannya coach fokus kepada tujuan coaching yang akan dilakukan, sudah menyampaikan atau menanyakan tujuan yang tepat. Kemudian identifikasi, coach memberikan pertanyaan yang terarah sehingga coach dapat menggali potensi dirinya dalam menyelesaikan masalah dan menjadi pendengar yang baik. 3. Rencana aksi, coach mampu menuntun coach dalam menyebutkan rencana aksinya sehingga coach menemukan solusi dari permasalahan dan mampu memberikan pertanyaan yang berbobot. Namun kekurangannya hanya sedikit di pertanyaan, mungkin lupa ya menanyakan siapa-siapa yang terlibat dalam penyelesaian masalah tersebut. Kemudian tanggung jawab, coach mampu membuat coachnya bertanggung jawab atas rencana aksi yang akan dilakukan yang telah disampaikan pada saat coaching. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kepada Ibu Fitriwati yang sudah memberikan tanggapan positif dan juga memberikan masukan untuk saya, dan saya menyadari bahwa tadi memang tidak menanyakan siapa saja yang memang terlibat di sana, dan ketika Bu Dewi maju baru saya ingat, oh ya kenapa saya nggak menampilkan itu. Jadi ternyata kita punya potensi, tetapi memang harus terus digali dan dicoba, karena kalau tidak kita coba kita akan melupakan hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Terima kasih. Tentang refleksi. Jadi tugas kita menjawab tentang 4P. Ada peristiwa, kemudian ada perasaan, ada pembelajaran dan penerapan ke depan. Kita jawab secara acak aja ya. Oke? Mulai dari Ibu Ros, kira-kira apa tantangan Ibu dalam praktik yang baru Ibu jalankan tadi? Kaitan dengan coaching, dengan melihat pelajaran di kelas sang guru kelihatan sudah memiliki kesiapan yang sebelumnya sudah kita adakan pertemuan, yaitu pra coaching, di mana sudah mantap dalam pelaksanaan observasi, namun ada sedikit kekurangan yang dipahami oleh guru tersebut untuk kedepannya akan diadakan perubahan dan peningkatan agar lebih sempurna lagi dan lebih baik lagi dalam menjalankan tugasnya dalam mengajar. Demikian Pak Gubernur. Terima kasih.